103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, sesi bincang sehat. Dan pagi ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Yacinta Senduk, SESHMBA LLM. Dan tema kita pagi ini adalah keharmonisan rumah tangga. Iya, DFM Mania, keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian bagi setiap keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa harmonis dalam diwujudkan dengan beragam cara. Seperti bagaimana cara kita berkomunikasi, adanya kejujuran, rasa kebersamaan, dan saling percaya. Itu merupakan beberapa hal yang menjadi pondasinya. Nah, DFM Mania terkait dengan tema kita pagi ini, keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana sih keharmonisan rumah tangga itu dan apa kunci rumah tangga itu bisa bahagia? Untuk menjelaskannya lebih rinci, saat ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Yacinta Senduk, SESHMBA LLM. Kita panggilnya Mama Cinta aja ya. Halo. Mama Kita sapa dulu. Pagi Mama Cinta. Selamat pagi sayang. Apa kabar? Selalu baik ya. DFM Mania kembali lagi di talk show inspirasi dan mandiri, dan kita masih bersama Mama Cinta, dan tema kita pagi ini adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Oke Mama Cinta, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Boleh. Kita mau tanya-tanya dulu nih sama Mama Cinta, apa sih yang dimaksud dengan keluarga yang harmonis menurut Mama Cinta? Silakan. Keluarga yang harmonis seharusnya bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang bisa memberikan solusi untuk setiap badai yang datang, ya kan? Jadi kita bilang bahwa keluarga itu mampu menghadapi tantangan-tantangan sampai dengan, kalau kita selalu membayangkannya, dan sampai dua-duanya dikubur loh. Ya, suami istri itu sampai yang lahap ya. Anak-anak juga, ini kan kita ngomong secara konsep ya. Anak-anak juga tumbuh dengan baik, hidup baik ya. Jadi ini ceritanya tentang bukan tidak ada keributan di rumah tangga, bukan semuanya serba mudah di rumah tangga, tetapi bagaimana suami istri itu bisa kompak dan aura itu ditularkan juga ke anak-anak gitu ya. Nah, ini kan kita ngomong konsep masih ideal sekali ya. Yang saat-saat sekarang terjadi itu namanya keluarga, kalau boleh jujur, sudah lebih banyak yang berantakan. Iya kan? Nah, jadi tidak apa-apa sekali-sekali kita bangkitkan lagi hal-hal yang seperti ini supaya orang tuh paling tidak terinspirasi. Apalagi misalnya anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak muda. Itu konsep berumah tangganya juga udah mulai split ya. Kadang-kadang mereka lebih fokus dengan katakanlah teknologi, gadget. Jadi yang namanya konsep berumah tangga itu juga komunikasi saja bisa salah gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi, kita ingatkan lagi bagaimana sih suatu keluarga yang harmonis itu ya. Sekali lagi, suatu keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bertahan sampai dengan sampai dengan mau memisahkan ya, gitu. Oke, jadi the point is keluarga yang harmonis itu sebenarnya bukan keluarga yang baik-baik aja, maksud selalu baik, tapi bagaimana mereka bisa kompak menyelesaikan masalah yang ada gitu Bang Ilham. Betul. Iya. Ini suami istri adalah termasuk dalam lingkungan keluarga nih Mama Cinta. Hal apa saja yang paling sering membuat suami istri itu tidak harmonis? Kalau kita gabungkan jadi satu kesimpulan itu adalah kebosanan. Ya, kebosanan itu bisa kebosanan melihat secara fisik atau kebosanan misalnya suami punya ekspektasi yang lain, dia maunya istrinya melayani begitu ya, tapi tidak pernah tercapai ya, jadi dia bosan. Juga istri mungkin berharap suami misalnya naik jabatan atau bisa kasih uang belanja lebih, tapi tidak tercapai. Jadi ada satu titik-titik yang kalau overall kita gabungkan itu sebenarnya kata-katanya adalah bosan. Nah, bosan itu kan suatu emosi. Di tahun 2000-an awal itu terkenal sekali teori kecerdasan emosi. Ya. Nah, bagaimana orang-orang yang cerdas emosi, dari semua teori yang ada itu, sebenarnya kecerdasan emosi itu adalah memasukkan pikiran. Sebelum bereaksi, itu pikir dulu. Kebanyakan orang zaman sekarang, apalagi dengan cepatnya teknologi, kalau misalnya kita pencet dan dia nggak send, kita jadi marah gitu ya, jadi lebih reaktif. Nah, jadi banyak sekali zaman sekarang itu kepandaian atau kecerdasan emosi
itu banyak sekali berkurang. Nah, kalau ini diaplikasikan ke rumah tangga, ya, contoh, misalnya emosi itu kan tadi saya sebut bosan. Atau marah. Nah, marah itu kan sebenarnya bentuk emosi. Sebelum kita masuk, mengerti bahwa, oh saya marah dan saya harus melakukan sesuatu terhadap emosi tersebut, kita sebenarnya harus berpikir. Zaman sekarang, orang itu skip berpikirnya. Ya kan? Jadi ketika dia bosan melihat istrinya udah nggak cantik lagi, ya kan? Dia kabur atau dia nggak mau ngomong lagi ya sama istrinya, atau istrinya udah bosan ngelihat suaminya nggak bawa duit lebih banyak misalnya ya. Ini kita ngomong yang realita ya. Itu tuh dari dulu suami gue tuh nggak berubah gitu ya misalnya. Kalau diajak ngomong selalu melengos buang muka gitu ya. Gimana gue mau ngomong sama dia muka tembok misalnya gitu ya. Di situ juga ada suatu orang akhirnya memilih untuk tidak saling menyakiti. Kan sebenarnya sudah bosan juga kita mau mencoba untuk memperbaiki hubungan, tetapi karena kita melihat you're not going to change. Oke, kita we go split way aja. Nah, kepandaian berpikir harusnya masuk di situ, disertai dengan niat untuk memperbaiki. Kebanyakan orang bukan memperbaiki, tetapi lari. Larinya juga bukan untuk yang short time. Semakin dia berpikir gini, kadang-kadang ada istri yang udah capek ngomong sama suami gue. Udah bertahun-tahun, 5 tahun suami gue nggak berubah juga gitu ya. Akhirnya mungkin dia bukan berusaha memperbaiki, tapi dia lari. Makin lama makin jauh, entah akhirnya ya bisa aja ya istrinya selingkuh atau istrinya udah mati rasa gitu ya. Selingkuh itu nggak cuma sekedar banyak laki-laki loh, jangan salah. Secara data perempuan itu banyak sekali, lebih banyak dari laki-laki. Ya, cuma kalau laki-laki selingkuh, perempuan koar-koarnya hebat. Iya kan? Yang terekspos laki-laki. Tapi kalau perempuan yang selingkuh, laki-laki itu tidak berkoar-koar. Laki-laki itu lebih diam. Ya kan? Ya udahlah, kalau gue nggak dicintai lagi, gue cari yang lain, atau ya gue hidup aja sama anak gue. Ya toh? Nah, jadi sebenarnya selingkuh itu adalah masalah sosial juga dan bukan cuma eksklusif untuk laki-laki. Jadi pada intinya sebenarnya bosan tadi. Ada bosannya tadi. Itu dari kita bisa cara untuk menahan ego kita biar nggak ada kebosanan ataupun kemarahan antar hubungan suami istri itu seperti apa sih? Nah, ini kita harus mulai dari niat. Sebenarnya ketika kita mau berumah tangga, kita harus punya suatu visi. Jadi bukan cuma buka perusahaan aja, harus ada visi. Membangun rumah tangga ya, orang itu banyak yang mudah jatuh cinta, tapi lupa bangun cinta. Yang namanya membangun cinta itu usaha. Apakah ketika kita mau berikrar gitu ya, bersumpah, sumpah itu di hadapan Tuhan loh. Tapi ketika kita ngambek sedikit langsung gugatannya cerai gitu. Saya bingung, kamu tuh kemarin di hadapan Tuhan loh ya, gitu. Kalau niat dari awal sebelum marriage itu hanya karena katakanlah, yang penting kawin aja loh, umur lo udah banyak gitu ya, akan tidak ada effort atau akan tidak ada usaha untuk nanti jangka panjangnya apakah ini mau diperjuangkan atau tidak. Tetapi sebaiknya sebelum menikah itu kita sama-sama ada satu visi. Ini pun ada satu visi, ya kan? Kadang-kadang perempuan punya visinya seperti dongeng Cinderella, maunya disayang, ya, udah gitu maunya seperti princess gitu ya. Dan laki-laki juga punya visi ya. Kadang-kadang dia mau seperti raja, ya kan, mau dilayanin istrinya apa misalnya makan atau apa semua tuh harus ada gitu ya, cepat. Dan dia merasa itu dunia yang sangat-sangat indah gitu. Ketika terjadi dua orang itu punya visi yang bergesekan, kapan gue jadi princess ya, yang satu kapan gue jadi raja lah. Kalau semua mau menjadi, terus kapan actionnya gitu ya. Nah, ini harus dipersatukan. Ini visi yang sebenarnya sebelum married, tahu nggak, harus dibicarakan. Kita harus ada sesi lagi tuh khusus membicarakan tentang berpacaran. Nah, itu. Kita suka skip tentang pacaran loh. Iya benar. Iya kan? Iya. Padahal pacaran itu adalah cikal bakal untuk nanti langgeng atau enggak ke rumah tangga dalam jangka panjang. Ya. Tadi kan bertanya bagaimana supaya tidak bosan. Ya kan?
ingat, visi kita itu untuk bertahan sampai maut memisahkan. Itu berarti di dalam, kalau kamu ketemu istri kamu dengan mukanya cemberut, kamu harus bisa belajar menerima. Kalau kamu mendapat suami yang penghasilannya tidak baik, kamu harus bisa tetap setia mendoakannya, gitu kan? Bisa enggak? Kalau kebosanan ini ya, jadi kebosanan ini sebelum dia memuncak, harusnya ada sesi bicara. Nah, tetapi sesi bicara atau yang kita sebut sesi komunikasi itu seringnya gagal karena niat dari orang yang berkomunikasi itu udah nggak tercapai. Ketika kita, gue bukan nggak mau ngomong sama suami gue atau gue nggak mau ngomong sama istri gue, tapi ketika kita bicara gitu ya, kayaknya suami gue nggak dengar, kayaknya istri gue nggak dengar. Ada satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh sepasang suami istri, ya. Yang pertama, suami harus sayang sama istri, istri harus tunduk sama suami, itu harus, ya. Jadi nggak boleh terbalik. Karena kenapa sih harus begitu? Tunduk itu kadang kalau kita terjemahkan ke harafiah ke manusia, itu kayaknya tunduk tuh kayak jadi budak. Salah, ya. Kita tidak tunduk sama orang yang tidak sayang sama kita. Jadi kalau suaminya nggak sayang, kamu nggak usah tunduk. Harus bersimbiosis. Iya, ada kan orang yang orang sampai udah kayak diperbudak begitu. Kasihanlah suami gue, padahal suaminya nggak karu-karuan, selingkuhan nggak jelas. Nggak bisa, kamu nggak sayang sama dia, kamu tidak harus tunduk sama dia. Karena yang namanya kawin itu kan dua ya. Timbal balik. Kalau cuma satu yang beraction, buat apa? Ada juga istri yang bilang begini, saya udah capek sama suami saya udah teriakin. Saya bilang gini, kalau suami kamu sampai kamu teriakin, ya, itu berarti ada dua hal. Mungkin satu, kamu karakternya jelek, mungkin. Tapi yang kedua, yang sering terjadi, suami kamu udah gak sayang sama kamu. Kalau suami yang sayang, misalnya, Mas, lampu teras itu mati, mungkin dia nggak tahu. Suami yang bertanggung jawab itu bertanggung jawab juga untuk keadaan rumah dong, ya. Misalnya keran nggak hidup atau apa, ini pas bolam mati. Sebenarnya kalau lebih baik lagi adalah ketika dia lihat tanpa disuruh istrinya, dia udah ganti. Inisiatif ya? Itu suami yang wah keren, dan saya cukup banyak punya teman seperti itu. Saya bilang wah hebat juga nih ya. Nah, kalau istrinya sampai bilang 2 kali, Mas ganti bolam lampu, Mas sampai 3 kali dia budak, berarti dia nggak ada attention lagi, nggak ada perhatian terhadap rumah, terhadap dan juga keluarganya. Itu dia firmannya. Berarti kita juga harus menyatukan isi 2 kepala menjadi satu. Betul. Ya, untuk mencapai satu visi yang sama. Betul, ya, betul. Oke. Terus satu lagi tadi poinnya yang Nurul dapat sih, jangan saling menuntut gitu loh, antara satu dengan yang lain, harus ini, tapi jadinya saling menuntut nggak ketemu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kali ya. Ini kan salah satu ciri keluarga yang harmonis adalah salah satunya itu kejujuran. Apa yang terjadi jika komunikasi sudah baik, tapi tidak ada kejujuran dalam rumah tangga? Berarti komunikasi tetap nggak baik. Mana bisa komunikasi baik kalau nggak jujur? Bisa aja di luarnya dia bahasanya halus. Itu bukan komunikasi ya. Komunikasi itu kan overall, ya overall. Maksudnya intinya pun harus benar, ya nggak boleh bolong, ya kan. Ada kalau orang tuh sumpah di pengadilan tuh harus apa sih? Harus isinya dan perkataannya itu harus jujur, makanya harus disumpahkan. Jadi sama apa? Kalau orang itu contoh ya, misalnya mau sakit dan mau meninggal, terus ada yang bilang udah jangan dikasih tahu lah penyakitnya, kasihan gitu ya. Menurut saya itu tidak jujur dan tidak adil, ya kan? Harusnya kita beritahu, ya. Mungkin kejujuran kita berusaha bohong untuk baik, gitu. Tapi itu tidak adil untuk yang mau meninggal. Ya. Jadi tadi, apakah benar komunikasi itu benar kalau ada ketidakjujuran? Tidak benar, ya. Karena lebih baik kita mengeluarkan kata-kata yang ujungnya mungkin menyakitkan, tetapi membuat orang berpikir informasi yang kita terima itu cukup. Oke, berarti kamu nggak suka ini kan? Oke, mungkin dia akan marah, mungkin dia akan terima, tapi dia sudah menerima keadilan bahwa dia menerima informasi yang cukup. Ya kan? Misalnya suami, katakanlah dia gajinya 10 juta,
ya kan. Tapi dia bilang katanya, jadi suami tuh gak boleh lo kasih gaji semuanya, nanti istrinya pakai belanja semua. Jadi dia kasih lah 8 juta gitu, ya kan. Tapi dia 8 juta dia selalu kasih gitu. Dan ngomongnya juga asik gitu. Tapi itu di situ tidak ada kejujuran. Kamu 2 juta itu kamu mau ngapain gitu ya? Itu nggak bisa juga, nggak boleh. Ya. Terus kalau ciri-ciri apa nih yang kira-kira bisa membangun sebuah keharmonisan di dalam sebuah keluarga? Iya. Bicara dengan niat yang visinya tuh sama, yaitu menemukan solusi. Kebanyakan kalau kita dengar komunikasi ya, judulnya komunikasi, tetapi yang tidak ketemu itu adalah yang mempertahankan ego. Misalnya, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya kasih kamu misal contoh ya, uang belanja segini mesti cukup. Lantas istrinya udah mulai keluar nih data, belum bayar listrik kasihnya. Oke. Yang ujungnya suami tetap mempertahankan harus cukup. Yang istrinya mempertahankan nggak cukup. Kapan ketemu? Ya kan? Akhirnya oke. Mungkin suami bilang, coba boleh nggak saya mungkin 3-4 bulan ini kasih kamu segini dulu. Tolong kamu atur. Siapa tahu rezeki saya dengan saya berusaha nanti ada jalannya. Istrinya mungkin dengan sabar juga. Baik, saya tunggu 3-4 bulan misalnya. Bisa aja. Jadi segala sesuatu itu harus kita setujui. Jangan kita pertahankan si A dan B. Rumah tangga itu kebanyakan tentang ego. Tentang ego. Yang tidak berhasil lewat, ya. Yang tidak berhasil lewat pertama-tama itu sebenarnya belum langsung cerai. Tetapi orang bilang berhadap belakang dulu, yang bosan itu dulu. Kalau kamu sudah masuk fase bosan, tetapi kamu tidak kembali lagi ke tengah istilahnya, kamu akan bablas. Either kamu akan selingkuh atau kamu udah cerai aja lah. Ini udah nggak ada harapannya. Berarti kamu juga sudah tidak ada maksud untuk mempertahankan. Tapi kalau kamu ada visi dari awal baik-baik, ya, sebenarnya kebanyakan ini kuncinya di laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu imam. Ya kan? Imam kalau sudah menyerah, apalagi yang di bawahnya udah nggak jelas, ya kan? Kalau imamnya menyerah sudah lupakan saja. Jadi makanya orang suka bercanda. Laki-laki itu selalu salah. Laki-laki itu selalu minta maaf. Ya, karena laki-laki itu harus berjuang. Perempuan punya perjuangan yang lain. Punya perjuangan yang lain. Dari melahirkan sampai mengurus anak, dia punya perjuangan yang lain. Tapi laki-laki itu harus sebagai kepala. Kepala itu kalau dia udah pindah kepalanya, ini udah bukan badannya. Ya kan? Jadi biar kamu harus ngemis sama istri kamu, kecuali kalau istri kamu psycho lah ya. Kamu harus berjuang. Berjuang dari cara cari solusi sampai berdoa, sembah, sujud, berlutut, gimana terserah, puasa. Karena kamu imam. Ya, itu. Kita punya pertanyaan. Boleh. Dari via live ya, Bang Ilham, bisa dibacain. Nah, ini dia dari Kang Mul. Ini katanya dia menanyakan bagaimana sih menghadapi pasangan yang suka marah meledak-ledak dengan masalah hal yang kecil. Iya. Hal yang kecil biasanya kan bisa menebarkan atau bisa menghasilkan dampak yang sangat bom ya, ibaratnya bom waktu untuk keluarganya sendiri kan. Untuk masalah kecil itu gimana cara menghadapinya? Oke. Akhirnya kita melihatkan kalau memang ini sifat, ya, memang ini sifat. Kalau sifat itu agak sulit, berarti kita harus ada sisi penerimaan. Apalagi kalau ada yang perempuan memang sukanya marah-marah. Saya bilang, entah, kenapa yang saya rasa aneh itu kenapa tidak terdeteksi ketika pacaran, atau mungkin pacaran nggak cukup. Ya, makanya kita harus ada sesi itu. Tapi kalau masih ada rasa cinta, kamu harus berjuang. Mungkin ngomongnya dari baik-baik. Kamu rayu. Perempuan itu suka dirayu. Bilang. Itu 100% benar. Saya setuju. Ya, kamu ngomong baik-baik ya. Misalnya perempuan nadanya udah naik, kamu ambil nada bawah gitu loh. Ya, laki-laki ambil nada bawah. Dia kurang, misalnya dia masih lebih tinggi. Ambil lagi paling bawah. Kalau dia memang, maaf ya, udah nggak bisa dirubah, dan itu juga sudah mempengaruhi mental kamu, itu tidak bisa dipertahankan. Ya sakit jiwa nanti semua. Karena ada wanita yang begitu. Jadi hal-hal yang kecil dia meledak-ledak. Dan saya pernah lihat kasus ini juga. Dan akhirnya memang tidak bisa stay gitu. Tapi saya nggak mau sarankan berpisah, bukan. Saya sarankan berjuang dulu. Ya. Kalau bisa coba pakai cara yang lembut.
Kelembutan itu biasanya tidak terkalahkan, biasanya, Iya. tapi tidak 100%, mungkin 97,9%. Perempuan itu lucu ya, kalau dia teriak-teriak, suaminya cuma beginikan saja. Tenang. Iya, dia belum ngomong loh, dia belum ngomong. Begini, ya udah kamu maunya apa? Ya kan, misalnya dia bilang, saya maunya uang 100 juta. Loh, masa aku disuruh nyuri toh, gini apa? Disayang terus aja gitu. Ya udah, siapa yang suruh kamu curi gitu ya? Dia akan turun juga. Melewat Gitu. ceritanya. Tapi cobalah ngomong juga, kalau yang satu tinggi, satu tuh rendah serendah-rendahnya. Orang bilang kalau sudah makin rendah nggak ada angin yang bisa tiup. Iya kan? Bagus banget. Iya Oh, sih. jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi suasana lagi panas-panasnya, lagi puncak-puncaknya, seorang perempuan ini kalau bisa diusahakan seorang dari laki-lakinya ini turun ke bawah. Iya, Down merendah aja, itu down tidak aja. merendahkan harga diri loh, Iya, enggak. tidak. Yang mau diperjuangkan itu nyawa kan, nyawa Iya. istri, nyawa anak-anak, kalau anaknya Nyawa 2, 3. keluarga juga, Iya ya kan? kan? Apa sih susahnya ngalah? Iya. Apa sih susahnya ngomong manis-manis? Mm-mm. Cuma ketika kita sudah begitu dekat sama sama pasangan, kita lupa berlaku manis. Saya sering sekali ya melihat pasangan-pasangan yang langgeng. Sebenarnya intinya itu adalah suami tetap manis. Bingung kan? Paham sih. Paham. Suami harus. Tetapi suami biasanya 3-6 bulan ketika everything is got it gitu, mereka mulai bosan. Ya. Tapi suami-suami yang hebat itu akan tetap stay low, tetap down to earth. Ya, Yes. perempuan itu akan heboh, dan dia akan makin heboh kalau tidak didengarkan. Dia akan makin gila kalau suaminya tuh nggak, apa toh sayang, kamu begitukan saja. Dia, ya aku dari tadi teriak-teriak kamu nggak dengar. Ya opo toh kamu ngomong apa? Iya aku dengar. Aduh, perempuan pasti dulu. Betul, bro. Ya, sering terjadi terus lah kalau menurut pagi suka begitu, dia marah-marah mulu. Tapi ada kutipan bagus juga nih, Mama Cinta Nur pernah baca nih di Instagram, if you love their darkness too. Jadi kalau kita mencintai, cintai juga kekurangannya gitu, jangan cuma cintai kelebihannya. Iya, betul. Cuma saat di perjalanannya itu kita lupa. Jadi kita selalu biasanya melayani ego. Ketika nada pasangan kita udah tinggi, kita merasa dia sedang merusak ego kita, maka kita balas dia dengan nada yang juga tinggi. Maksudnya lu mau nantangin gue, dalam hati ngomong begitu gitu dia. Jadi akhirnya daripada gue berantem, gue diemin aja. Semakin didiemin, perempuan itu akan melakukan hal gila, tergila-gilanya, segila-gilanya kalau didiemin laki-laki. Tetapi kalau dia masih gila, istilahnya ya, itu masih bagus. Kalau dia sudah diam, cilaka loh. Either dia kabur Yes, yes. atau dia berlutut sama Tuhan minta pembalasan untuk suami. Cilaka loh. Ini cowok-cowok jangan pada dingin-dingin ya, Mama Cinta ya. Berarti kalau cewek, berarti udah warning ya. Kalau misalkan cewek ini udah diam, kategorinya udah diam, udah nggak mau komunikasi apapun. Tadinya dia ya, cerewet, bawel, terus suka marah yang nggak jelas, tiba-tiba dia diam down, itu tanda tanya Sudah. besar itu ya. Dia akan melakukan sesuatu kok. Wah, Dia akan melakukan Tungguin sesuatu. aja. Gue tinggalin lo, gitu. Atau gue minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu lagi. Tolong bantu. Cilaka. Karena kita sendiri berdua belum berumah tangga, jadi kita mau belajar juga sembari parenting ya. Ini sekolah pranikah nih ceritanya, Mamanya Cinta. Oke, tadi kan kita udah membahas panjang lebar tentang dari sebuah visi misinya, harmonisasi, terus dari titik egonya, terus juga ada beberapa penanya WhatsApp juga. Nah ini sebelum kita mau mengakhiri acara pagi ini nih, Mami Cinta, saya mau minta tips-tips keharmonisan dalam rumah tangga bagi mereka yang sudah menikah dan juga pada masyarakat umum, dan khususnya ini bagi DFM mania. Itu dia. Oke. Sebenarnya begini, kita harus tahu bahwa kita harus waspadai bahwa di semua jenis pernikahan ya, itu ada kebosanan. Iya. Kebosanan itu memang sifatnya dari manusiawi. Oke, untuk kebosanan itu pun harus kita ada remedinya, kita harus kita atasi. Iya. Jadi kalau kita tahu, kayaknya lagi bosan ya, nggak tahu kenapa, pokoknya bosan. Ada satu kasus, sedikit aja saya kasih tahu. Istrinya ini, jadi udah 23 tahun menikah. Lalu suatu hari ketika mau masuk dapur, ya,
dia menangis. Dan dia menangis sampai 6 hari. Nah, suaminya bingung. Kenapa? Lantas apa yang dia ambil langkah oleh suaminya ya? Suaminya merubah dapurnya. Tidak mahal, cuma dia rubah warna, dia cat. Oke. Ketika istrinya melihat dapur baru, dia senang sekali dan dia semangat lagi dan dia kembali bersemangat. Nah, terus kita bilang, wah, kamu sayang banget ya sama istri kamu ya, kamu kayak tahu aja gitu. Dia bilang, saya nggak tahu. Itu langkah saya pertama, saya rubah dapur. Kalau itu bukan solusi dan dia masih menangis, yang kedua saya akan bilang, kamu tidak usah masak lagi buat saya. Saya mengambil cerita itu adalah sebagai cinta. Cinta di mana sebagai kepala keluarga selalu mau memberikan solusi. Mungkin itu bukan yang terbaik, tapi dia mau berusaha. Ya kan? Mungkin bukan harus memberikan sesuatu yang mahal, tapi membuat istrinya merasa kembali lagi normal ya. Dia kan bosan melihat dapurnya sehingga istrinya itu gugup kalau melihat dapur itu. Ini state orang berbeda-beda ya. Jadi ketika ada kebosanan di dalam rumah tangga, itu harus dihadapi. Jangan lari ya. Jangan lari. Bisa berikan dia me time. Oke. Tapi kalau dia memerlukan bantuan, bantulah dia. Ini juga berlaku untuk suami. Suami itu kalau dia jenuh ya, istrinya masih merepet dan tidak mau mengerti, tidak mau memasuki pikiran suaminya ya. Kadang-kadang suami itu kan dia pencet-pencet remote TV atau dia lihat handphone, itu sebenarnya adalah suatu stress reliever. Istrinya marah-marah, bukannya lo bantu urus anak, bukannya lo bantu nyapu gitu. Kita lihat, kalau kita udah kasih dia me time-nya cukup lama dan dia masih begitu, oke, it's time for us to talk. Tapi kalau kamu udah lama, terus dia masih lagi, dia kembali lagi ke tengah, berarti dia bertanggung jawab. Jadi pertama, atasi kebosanan dengan dewasa dan kembali lagi ke tengah, kembali lagi ke visi pertahankan rumah tangga. Ya, pertama. Kedua, berkomunikasi untuk kemajuan rumah tangga. Bukan cuma berkomunikasi asal ngomong. Untuk kemajuan rumah tangga. Ya, semua rumah tangga di mana suaminya sayang dan istrinya tunduk dan di dalam rumah itu ada Tuhan, ya. Saya selalu melihat rezekinya lancar luar biasa. Belakangan ini kan banyak yang orang bilang, kamu harus bahagiakan istri kamu gini-gini. Bukan itu hanya sebagian kecil. Yang secara utuh adalah suami harus memperhatikan istri harus memperhatikan suami, dia bergulir dan menjadi rezeki yang besar. Ya, jadi itu tips saya. Atasi kebosanan, komunikasi untuk kemajuan rumah tangga. Itu dia closing statement pagi hari ini. Atasi kebosanan dan komunikasi untuk kemajuan rumah tangga. Itu membekas tuh ya. Bener banget, membekas. Jadi kunci paling besar harus menjalin komunikasi, membangun komunikasi ini untuk diarahkannya kemana. Khususnya ini untuk para laki ya, yang ngomong juga laki. Kita senang loh sama laki-laki, itu penting. Harus kita semangati untuk menjaga rumah tangga. Ya, semangat terus orang kita laki-laki. kasih butuh sesi tambahan ini nanti ya, cinta ya, mungkin untuk kita nih yang belum menikah mungkin ya nanti nggak salah dalam memilih pasangan. Nah ya, penting itu. Mungkin next nanti ya. Sebenarnya bukan kapan nikahnya, tapi nikahnya sama siapa itu. Iya. Oh bagus sekali itu, bagus banget ya, nikahnya sama siapa. Diajarinnya kayak gitu, jangan buru-buru tapi lihat dulu orangnya siapa. Nah gitu. benar. Oke, DV Mania super sekali ya. Terima kasih banyak untuk Mamanya Cinta Senduk SE SHMBA LLM telah berkenan waktunya untuk sharing bareng kita berdua, juga DV Mania. Iya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Kita jadwalin lagi ya nanti sama Mbak Ida sama produser kita. Sip. Terima kasih banyak DV Mania. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.